Setelah menutup musim dengan sapu bersih 3 trofi domestik, La Liga, Copa del Rey, dan Supercopa, Barcelona menunjukkan bahwa proyek era baru di bawah Hansi Flick bukan sekedar angan-angan. Namun di balik euforia prestasi tersebut, ada satu hal yang menjadi sorotan utama manajemen dan tim pelatih, lini depan. Robert Lewandowski memang masih menunjukkan kelasnya, tapi usia dan konsistensi fisik mulai menjadi pertimbangan serius. Untuk menghadapi tantangan yang lebih besar, terutama di panggung Liga Champions, Barcelona sadar mereka membutuhkan sosok baru di lini serang. Bukan hanya sekedar pelapis, tapi penyerang haus gol yang mampu membawa mereka naik level. Dan kini satu nama mulai mencuat sebagai kandidat utama, Viktor Gyökeres. Penyerang asal Swedia ini tampil luar biasa bersama Sporting CP dengan catatan statistik yang mencengangkan. Kuat, cepat, tajam, dan haus gol. Gyökeres disebut-sebut sebagai paket lengkap yang bisa menjadi solusi jangka panjang Blaugrana di lini depan. Tapi apa benar dia cocok dengan sistem agresif ala Hansi Flick? Dan bisakah Barcelona benar-benar mendapatkannya di tengah tekanan finansial klub? Mari kita kupas lebih dalam. Di bawah arahan Hansi Flick, Blaugrana tampil dengan identitas baru, lebih agresif, lebih cepat, dan lebih terorganisir. Kombinasi filosofi gegenpressing khas Jerman dan warisan permainan pendek La Masia menciptakan gaya yang bukan cuma efektif, tapi juga menyenangkan untuk ditonton. Fondasi tim pun terasa berbeda, tak lagi bergantung pada pemain mahal atau bintang tua. Barcelona kini digerakkan oleh generasi muda yang lapar dan penuh potensi. Nama-nama seperti Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Fermín López, dan Marc Casado bukan lagi sekedar pelapis, mereka jadi tulang punggung tim utama. Pramusim pun berjalan positif. Barcelona menunjukkan bahwa keberhasilan musim lalu bukan sekedar kebetulan. Mereka tampil dominan dalam uji coba melawan tim-tim besar Eropa, mencetak banyak gol, dan menjaga keseimbangan permainan. Namun satu hal tetap terasa sebagai catatan penting di ruang taktik Flick, lini depan. Meski Robert Lewandowski masih produktif, performanya mulai naik turun. Dalam beberapa laga besar, Flick kesulitan menemukan alternatif saat striker Polandia itu dimatikan lawan. Plan B di lini serang belum sepenuhnya terlihat jelas. Barcelona sadar, jika ingin menaklukkan Eropa dan bersaing dengan tim-tim seperti Manchester City, Real Madrid atau Bayern, mereka butuh senjata baru di kotak penalti. Dan inilah yang memicu pencarian intensif di bursa transfer. Bukan untuk nama besar, tapi untuk striker yang benar-benar sesuai dengan sistem. Beberapa nama sempat dipertimbangkan, dari Luis Diaz yang fleksibel hingga Marcus Rashford yang dianggap punya potensi bangkit. Namun, kondisi finansial klub membuat pilihan harus lebih efisien, lebih strategis, dan minim resiko. Hingga akhirnya, satu nama mulai mencuri perhatian tim scouting dan manajemen Barcelona, Viktor Gyökeres. Tanpa gembar-gembor, tanpa drama, striker milik Sporting CP itu tiba-tiba masuk radar utama. Dan yang lebih mengejutkan, Presiden klub, Joan Laporta, dikabarkan mendorong langsung negosiasi ini. Siapa Viktor Gyökeres? Bagi sebagian fans La Liga, nama Viktor Gyökeres mungkin belum terlalu familiar. Tapi bagi para analis sepak bola Eropa, striker asal Swedia ini adalah monster senyap yang sedang menggebrak panggung elit. Bersama Sporting CP, Gyökeres tampil luar biasa. Musim 2024-2025 ini saja, dia mencetak 53 gol dan 13 assist dalam 51 pertandingan. Angka yang gila untuk seorang striker, apalagi di liga yang cukup kompetitif seperti Primeira Liga Portugal. Yang menarik, kontribusinya bukan cuma soal jumlah gol, tapi cara dia mencetaknya. 2 kaki sama tajam, kuat dalam duel udara, cepat, dan haus gol. Gyökeres adalah tipikal striker modern,
kombinasi kekuatan fisik, kecerdasan pergerakan, dan determinasi tinggi. Barcelona menyadari bahwa sosok seperti inilah yang hilang dari skuad mereka sekarang. Bukan hanya sekedar target man atau poacher dalam kotak penalti, tapi striker yang bisa menghidupkan serangan dari depan, menahan bola, membuka ruang untuk pemain sayap, dan melakukan pressing tinggi. Semua hal yang sangat diinginkan Hansi Flick dalam sistemnya. Cocokkah Gyökeres untuk sistem Hansi Flick? Jawabannya, ya, sangat cocok. Flick dikenal sebagai pelatih yang menuntut tinggi dari strikernya. Dalam sistem 4-2-3-1 atau transisi ke 4-3-3, posisi ujung tombak bukan cuma pencetak gol, tapi juga pemicu pressing, pemantul bola, dan pembuka ruang. Lewandowski meski masih tajam, sudah kesulitan menjalankan semua peran itu dengan konsisten karena faktor usia dan penurunan mobilitas. Di sisi lain, Gyökeres menawarkan semua yang dibutuhkan, kekuatan dan kecepatan. Ia bisa berduel dengan bek tengah, tapi juga cepat untuk menusuk ruang di belakang garis pertahanan lawan. Teknik dan kontrol bola. Ia bisa menahan bola saat tim butuh waktu naik, dan menyuplai bola ke sayap seperti Yamal atau Rafinha. Finishing klinis, baik dengan kaki kanan, kiri, atau sundulan, Gyökeres sangat efisien. Rasio golnya sangat tinggi. Pressing agresif, ini poin penting. Dalam filosofi Flick yang menekankan gegenpressing, Gyökeres adalah striker pekerja keras. Ia aktif menekan bek lawan, menutup ruang, dan merebut bola tinggi. Dengan kata lain, Gyökeres bukan sekedar pelapis Lewandowski. Ia bisa langsung jadi inti sistem, bahkan membuka jalan bagi transformasi gaya main Barcelona yang lebih vertikal dan intens. Tapi, adakah tantangan? Tentu saja, Barcelona saat ini masih dibatasi oleh regulasi keuangan. Harga Gyökeres yang dikabarkan mencapai 60 hingga 75 juta euro bukan angka kecil. Belum lagi bersaing dengan klub-klub besar seperti Arsenal dan Manchester United yang juga tertarik. Namun keinginan Laporta dan Flick untuk merekrutnya tampak serius. Beberapa laporan menyebutkan bahwa Barcelona sedang menyiapkan skema kreatif, peminjaman dengan opsi beli permanen, barter pemain, hingga penjadwalan ulang pembayaran cicilan transfer. Yang jelas, proyek Barcelona sekarang punya daya tarik kuat, terutama bagi pemain seperti Gyökeres yang ingin bermain di klub besar, punya tempat utama dan masuk ke sistem yang sangat cocok dengan gaya mainnya. Barcelona sudah punya fondasi kuat, pelatih visioner, filosofi modern, dan generasi muda penuh potensi. Namun untuk menaklukkan Eropa, mereka butuh ujung tombak yang tajam dan bisa diandalkan. Jika Victor Gyökeres benar-benar mendarat di Camp Nou, itu bisa jadi langkah penting menuju era kejayaan baru. Bukan hanya soal gol, tapi juga tentang kehadiran striker yang menyatu dengan sistem dan ambisi besar klub. Monster baru mungkin memang sedang bersiap lahir di Camp Nou.